Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita mau coba sistem pesan antar. Yang mana di sini ada 3 aplikasi ya, yang bakal kita coba. Ada yang untuk klien, ada yang driver, dan untuk admin atau pengelolanya. Oke, kita mulai dari yang driver dulu ya. Oke, ini driver. Masuk. Nah, jadi aplikasi ini, sistem ini dibuat dengan platform Glide ya. Jadi ini adalah halaman awal, halaman loginnya. Jadi kita diminta untuk masukkan email ya, untuk pertama kali gitu. Sign up. Jadi bisa manual di sini ditulis ya, atau masuk dengan Google, akun Google di HP. Kita pakai HP aja. Oke, pilih salah satu. Tunggu sebentar, loading. Nah, jadi di sini adalah halaman dashboard atau home-nya dari aplikasi untuk driver tadi. Di sini ada tulisannya, silakan isi identitas kamu. Klik garis 3 di atas, lalu klik pada email kamu. Oke, kita diminta untuk klik garis 3 di atas. Lalu klik email. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengisi beberapa inputan ya. Kita baca dulu atas ini, hidupkan untuk update lokasi. Oke, jadi nanti di atas ini bakal ada tombol untuk hidupkan lokasi ya, atau GPS. Mungkin setelah kita isi form ini nanti muncul sendiri. Oke, untuk namanya Edward misalnya. Kemudian email untuk driver, ini isikan email sama dengan email saat login. Oke, jadi nanti kalau ada pesanan masuk dari customer bakal dihubungi lewat email ya. Jadi email ini yang bakal dipakai. Jadi kalau misalnya ini, oke, selanjutnya adalah WA. Nomor WA, nomornya katanya diganti dengan kode negara 662. 62 itu karena di Indonesia ya. Oke. Terus kendaraan, nama kendaraannya misalnya Scoopy. Platnya kita contoh aja ya. Kita 1 2 3 4 JD misalnya. Oke. Oh, satu lagi ya di atas. Ini tadi, gunakan lokasi saya saat ini. Hindari mematikan tombol secara sengaja karena akan membuat Anda tidak terdeteksi customer. Jika Anda hidupkan kemudian tombol mati sendiri saat keluar halaman ini, itu bukan masalah. Oke, jadi kita hidupkan aja. Jika keluar pop-up seperti ini, kita oke aja. Ini sedang menghidupin GPS. Apakah masih lama? Oh, sudah. Oke. Kalau semuanya sudah, tinggal selesai. Nah, ini adalah halamannya berubah. Jadi katanya di sini tinggal menunggu verifikasi untuk resmi bergabung menjadi driver kami. Oh ya. Jadi setelah kita mengisi tadi, kita disuruh untuk menunggu verifikasi data dari admin, aplikasi admin nanti bakal kita buka setelah ini. Setelah itu baru si driver ini bisa siap untuk
standby menunggu order gitu, bisa di order lah. Kalau lagi belum centang begini mah dia nggak bisa nerima karena dia tidak muncul nanti di aplikasi customernya. Kemudian di sini juga disediakan list tempat ini maksudnya list tempat belanja ya. Nah, ini dimaksudkan untuk biar driver tahu gitu kalau mau mangkal itu di dekat-dekat tempat-tempat ini gitu. Di sini ada detailnya nih, nama tempatnya, titik lokasinya di map, terus menu-menunya, dan ini juga ada foto. Bisa di foto tempatnya. Oke, kembali. Nah, ini juga ada fitur carinya. Oke, jadi kita bakal verifikasi driver nanti atas nama Edward ya. Kita keluar dulu. Kita masuk ke halaman ini. Sebentar. Nah, ini adalah sama, kita disuruh sign up dulu. Kita samakan aja, contoh aja ya. Nah, jadi ini adalah dashboard tampilan awal dari aplikasi adminnya. Di sini bakal ada ditunjukin status driver. Jadi maksudnya status driver itu ada ini tuh jumlah driver keseluruhan yang sudah resmi gitu, yang sudah diverifikasi. Terus yang belakangan ini tuh apa ya namanya itu, detailnya tuh kalau true katanya. Kalau true itu sedang standby, sedang online, berarti yang 3 itu tuh sedang bisa dipesan gitu, bisa diorder, sedang nunggu pesanan. Kalau yang false ini, yang satu ini, berarti dia sedang tidak dinas gitu, tidak standby. Kemudian ada jumlah di sini, jumlah user, tempat belanja, driver resmi. Terus ada tarif. Nah, di sini juga ada tarif, penjelasan tarif dari jarak pendek ya, dari 0 sampai 1 km, sampai ke jarak jauh lebih dari 2 km. Nah, jarak jauh itu jarak maksimalnya bisa diatur gitu, mau berapa kilo, berapa meter. Ini satuannya meter sih ya, di sini diaturnya. Kemudian tarif ongkir ini bisa disesuaikan lah, diatur. Terus ini juga ada persentase setoran driver. Di sini contohnya adalah 10%. Nah, jadi kalau misalnya dari uang yang dikasih customer atau penghasilan dari driver lah. Jadi dari penghasilan driver selama mendapat orderan itu, 10%-nya adalah hak pengelola gitu. Jadi dia wajib setor. Jadi 90% dari pendapatannya adalah milik dia, 10%-nya ya setor ke pengelola. Jadi semua data ini bisa diedit ya di tombol ini, diatur tarif. Nah, jarak pendek ini bisa diatur berapa harganya, bukan 1 kilo nanti. Jarak pendeknya itu, kalau jarak pendek itu berapa, jarak sedang berapa tarifnya. Terus ini presentasi setoran drivernya mau berapa dipintanya drivernya. Terus ini yang terakhir jarak maksimal antarnya. Kalau misalnya antara titik belanja sama tempat si customer ini jaraknya lebih dari 3 km atau 3000 meter ya, sini adalah meter sih, itu dia nggak bisa
mesan, nggak bisa order gitu karena dihalangi oleh sistem bahwa itu terlalu jauh gitu. Bisa diatur di sini, bisa 4, bisa 5 kilo tergantung pengelolanya. Jadi kalau sudah kita ini pojok kanan atas kita klik. Kemudian di sini juga ada untuk list driver, tab list driver. Nah, jadi list driver ini di grup atau dikelompokkan ya. Kalau yang true itu tuh berarti dia sudah sudah diverifikasi, sudah resmi gitu. Kalau yang false ini baru daftar lah, belum verifikasi. Nah, ini ada contohnya Edward tadi yang baru masuk. Kemudian kita terus dulu ya. Sini juga ada list tempat. List tempat. Nah, kalau di sini tuh di admin itu dia bisa nambah. Nah, jadi dia harus si admin ini harus berada di tempat yang bakal ditambahkan nanti gitu. Kalau misalnya dia mau nambahin warung, berarti dia harus berada di warung itu dulu, baru dia hidupin ini tombol. Nah, setelah itu tombol hidup, baru dia bisa isi form yang lain-lainnya gitu. Ada nama lokasinya, ada waktu bukanya, ada foto ya. Foto ini bisa dari galeri atau kamera. Terus ada keterangan menu. Nah, ini semua adalah wajib untuk diisi ya. Jadi nggak bisa di input kalau ada yang kosong, salah satunya aja. Oke, cover dulu. Nah, untuk editnya, kalau misalnya sudah kita tambah tadi ya, dia bakal muncul di sini di halaman list tempat ini. Jadi kalau kita klik itu dia akan menampilkan detail ya dari tempat itu. Di sini ditampilkan titik lokasinya di map, terus nama tempatnya, ada latitude longitude-nya, waktu bukanya, jadi keterangan menu, terus foto tempatnya. Bisa diperbesar kalau bisa ya. Nggak bisa. Oke, untuk editnya ada di sini pojok kanan atas. Klik tanda pensil itu. Nah, jadi kalau misalkan mau update lokasi, berarti kita sama seperti tadi ya, harus berada di lokasi yang baru gitu, baru kita hidupin itu. Tapi kalau yang selain itu bisa di mana saja sih, kayak edit tempat penjual ini atau yang lain-lain, form yang lain, edit foto, tinggal diganti aja ya. Atau kita mau hapus juga bisa, di sini tinggal klik ini tulisan ini, hapus itu, maka dia akan dihapus ya dari sistem. Oke, kalau sudah kita klik sudah diedit, misalnya kita klik ini, tekan pojok kanan atas ya. Oke, kembali. Nah, jadi begitu. Sini ada list user. Nah, jadi si admin juga bisa tahu usernya itu siapa aja. Ini ada respan nih 2. Contoh aja ini ya, data contoh. Jadi yang diketahui cuma nama sama email aja. Kemudian kita kembali ke list driver ini. Kita verifikasi tadi si Edward ya. Nah, jadi di admin itu bakal ditampilin driver yang baru aja mau daftar lah ya, seperti itu, mau gabung ya. Jadi tampilannya di admin seperti ini, muncul nama, kendaraan, semua data yang dia input tadi. Nah, status driver ini itu kalau
misalnya dia sedang online atau standby, dia ini bakal centang gitu. Kalau begini kan berarti dia tidak sedang on gitu. Sini posisi driver juga atau salah tulisan itu juga ditampilin di sini di map. Kalau misalnya kita mau verifikasi, tinggal centang. Di sini ada keterangannya centang jika ingin meresmikan driver. Tuh, centang. Nah, begitu. Apa sih driver sudah bisa dinas lah itu namanya. Mencari standby mencari orderan. Atau kita juga mau hubungi dulu gitu, mau di interview dulu, bisa nih di WA misalnya, kita bakal di direct. Nah kan, oke, di direct buat hubungan si driver gitu. Kalau misalnya sudah clear semuanya, baru diverifikasi begitu. Oke, jadi di sini sudah diverifikasi ya drivernya. Kita keluar dulu. Kita buka lagi dashboard tadi, bagaimana tampilannya. Nah, berubah dia tampilannya. Jadi verifikasinya sudah centang, maka akan muncul ini tombol sedang standby. Kalau misalnya ini dihidupin gitu, berarti dia bakal muncul di petanya si klien atau customer. Jadi dia bisa di order gitu oleh si customer. Di sini juga ada posisi ditampilin posisi dia saat dia tadi hidupin tombol GPS. Misalnya dia mau pindah, dia pindah dulu ke tempat yang dia inginkan, baru nanti dihidupin ini lokasinya dihidupin lagi situ, maka nanti bakal berubah ini posisinya, titik lokasinya. Oke, jadi ini sudah C-Edward ini sudah bisa diorder ya. Oke, kita coba ke sisi customernya. Yes, nah, ini adalah tampilan awalnya ya, sama saja. Kita bakal diminta email untuk masuk, supaya cepat. Kita pakai akun Gmailnya apa aja, untuk ketik manual juga bisa ya. Nah, jadi ini sudah seharusnya begini sih. Kita kosong ya, kita kosong. Nah, ini adalah tampilan awalnya kalau kita baru daftar lah, itu baru masuk menggunakan email, maka tampilannya akan seperti ini. Kita diminta untuk isi data dulu ya, kayak tadi ya. Jadi kita klik tombol ini dulu, go, baru kita tulis di sini nama kita siapa, misalnya Jen, nomor WA nya namanya kita ganti dengan 62 ya, karena di Indonesia. Sembarang aja. Jadi ini maksimal digitnya ada 13 digit ya, ini minimalnya kayaknya 11 kayaknya. 11 kayaknya minimalnya kayaknya. Jadiin 12 saja. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah, jadi ini adalah tampilan aplikasi dari sisi customer kalau sudah mengisi data. Kalau sudah begini, kita sudah bisa melakukan pemesanan. Oke, kita coba melakukan pemesanan. Jadi di sini petunjuknya adalah
Untuk edit profile, klik garis 3 di atas, lalu klik email Anda. Sudah tadi ya. Klik tombol bulat di bawah untuk cari driver dan membuat pesanan. Nah ini tombol ini untuk kita membuat order. Tombol bulat itu, maka kita didirect ke titik-titik driver yang sedang online. Sini kita juga bisa tahu ya, titik lokasi kita sekarang di mana. Nah ini adalah titik lokasi kita sekarang. Tapi ini bebas saja, kita mau pilih yang mana gitu drivernya. Kalau di sini dia berarti sedang online, sedang bisa di order gitu. Kita pilih ini misalnya, lalu klik ini ya, lalu kita di direct nanti, atau kita ubah tampilannya jadi list gini bisa. Jadi ini adalah list daftar driver yang menunggu orderan gitu. Kita bebas saja milihnya, kita pilih Edward aja tadi, Edward. Kita pilih Edward, nah maka kita bakal di direct ke form ini, form untuk membuat orderan. Jadi di atas ini adalah profile atau identitasnya si driver yang kita order. Kemudian ada note user, catatan. Posisi kamu saat menghidupkan GPS akan menjadi titik pengantaran. Nah, saat kita menghidupkan ini, tombol ini, berarti nanti dicatat sebagai lokasi tempat si driver ngantar gitu. Kalau misalnya kita nggak mau tempat itu, ya tetap aja kita hidupin terus, karena itu wajib ya, diperlukan. Terus nanti kasih aja keterangan nanti di catatan ini ya. Terus jika tempat belanja dan keterangan pesanan terus otomatis, silakan ganti dengan keinginan pesanan Anda. Ada mungkin nanti kasusnya ini belanja ke ini, form ini nih keisi otomatis misalnya kan, misalnya keisi otomatis begini Mbak saat kita buka misalnya, sedangkan kita nggak mau belanja di sini, nggak apa-apa, tinggal kita ganti aja kemana misalnya kita mau belanja, misalnya ke rumah makan jodoh, terus kita mau beli apa. Nah di sini dicatat keterangan pesanan ya. Jadi kalau kita mau tahu dulu di rumah makan jodoh itu nyediain apa sih, nah gitu kan. Oh iya, anyway ini kalau misalnya dipilih ya tempat belanjanya, jadi lokasinya bakal muncul sendiri di sini, lokasi di peta ya, lokasi belanjanya. Terus ini juga kita harus hidupin tadi, nah juga bakal nampilin otomatis lokasi pengantaran. Nah untuk tahu menu-menunya kita bisa klik di sini di tab tempat belanja. Nah misalnya kita mau pesan tadi di apa namanya, rumah jodoh. Nah ini adalah keterangan menu-menunya yang sudah tersedia di sini. Contoh aja ya ini ya. Kalau kita nggak mau apa namanya susah-susah minat, tinggal kita salin aja, salin, kemudian kembali ke tab home, kita masukkan sini ke keterangan pesanan kita tadi, terus tinggal kopas misalkan. Nah tinggal kita hapus saja yang kita nggak mau pesan. Kita pesan ini, titip ini misalnya, sama beliin mie kuah sama bakso misalnya, kita hapus saja yang nggak mau dipesan. Nah gitu, tapi ini bebas saja ya. Terus kalau misalnya kita tadi nggak mau di titik yang persis sama di GPS tadi, kita tulis saja misalnya kita nunggu di pinggir aja, pinggir jalan, nunggu di pinggir jalan aja nanti.
Nah gitu ya, asal jelas aja nanti instruksinya buat si driver. Kalau sudah, kita klik pojok kanan atas. Nah, lokasi belanja sudah ada, lokasi pengantar sudah ada, keterangan pesanannya sudah ada. Jika peta lokasi antar dan belanja sudah muncul tetapi ongkir belum muncul terlalu lama, silakan keluar aplikasi beberapa saat kemudian. Coba lagi. Oh, ada kalanya mungkin ya. Ini lokasi belanja, petanya sudah ada, lokasi pengantar sudah ada. Nah, kayak gini mungkin. Ongkirnya nggak muncul. Terus gimana? Berarti kita keluar aja gitu. Kita keluar aja. Itu kita keluarkan aja dulu. Kita refresh, masuk. Karena ini aplikasi masih aplikasi beta ya. Kita ulangi pesan, kita cari Edward tadi. Ini Edward, kita klik. Nah, gunakan lokasi belanja ke mana tadi, rumah makan jodoh. Keterangan pesanan kita copy aja, tempel. Jadi belinya apa ya? Buah sama bakso. Terus minumnya teh hangat misalnya kan. Satu. Nah, nanti drivernya bingung beli berapa nih. Ini gua satu kan. Terus antarnya di pinggir jalan aja misalnya. Oke, sudah. Lokasinya sudah ada, lokasi pengantaran sudah ada. Nah, ini dia. Ongkirnya bakal muncul ya. Kalau ini sudah muncul, dia harusnya otomatis di sini. Terus untuk pesan, kamu harus isi keterangan pesanan di atas. Nah, ya ini harus diisi ya. Kalau nggak diisi ini tadi keterangan pesanannya, kamu nggak bisa pesan karena tombol ini bakal nggak muncul gitu. Terus juga tadi mengenai yang jangkauannya lebih dari jangkauan maksimal, nanti ongkirnya nggak bakal muncul nanti nominalnya, cuma ada tulisan yang menjelaskan kalau orderan kamu itu di luar jangkauan gitu. Jadi ini juga nggak bisa dipesan karena tombol pesannya juga nggak muncul. Nanti pesannya bakal ada di atas sini ya. Kalau lokasi kamu saat pesan itu berada di luar jangkauan gitu. Oke, kalau sudah begini kita pesan ya. Kita klik pesan. Cus. Nah, maka akan muncul tadi pesanan terkirim. Pesanan kita bisa dilihat ya di sini, pesanan saya. Nah, ini adalah pesanan kita tadi. Oke ya. Oke, sama semua. Yang kita pesan. Ongkirnya 10.000 tadi. Jadi di sini ada status pesanan menunggu. Nah, karena belum ada respon dari si Edward, si driver tadi. Kalau misalnya status pesanannya masih menunggu ya kita bisa membatalkan pesanan kita. Tapi kalau sudah pesanannya berubah, selain menunggu gitu proses misalnya, maka ini bakal hilang dan kamu nggak bisa nggak bisa membatalkan pesanan gitu. Biasanya kalau sudah begini, kalau drivernya sudah lihat ya, dia bakal
apa sih namanya, menghubungin si customernya gitu, verifikasi apa benar atau ada salah atau enggak gitu kan, senangnya benar atau enggak. Kalau sudah, dia bakal proses gitu. Oke, jadi begitu saja ya. Kita lihat di halaman drivernya ya setelah ini. Oh iya, di aplikasi customer ini kita juga bisa ada fitur favorit ya di sini ya, favorit. Nah, untuk tempat belanjanya, jadi kalau misalnya kita sering atau suka belanja di mana ya, misalnya di sini kalau makan jodoh misalnya, kita bisa kasih tanda love ini. Nah, di atas ini kita klik ya. Nanti dia bakal dikategorikan di sini di halaman favorit. Jadi nggak perlu cari-cari lagi di bawah situ ya, bakal dikategorikan di sini. Karena ada kalanya nanti kalau misalnya sudah banyak ini kan contoh aja ya, sudah banyak tempat belanjanya, agak susah ya, kecuali kita sudah tahu namanya, misalnya ini kita ketik aja misalnya udah bisa juga sih. Cuma kita juga nyediain ini fitur favorit. Oke.